Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Theo di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa soal kisi-kisi tentang bilangan bulat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, soal yang pertama, seekor kata mula-mula di titik 0. Ya, ini seperti ada di garis bilangan ya. Mula-mula dari titik 0, kata itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 2 satuan. Jika kata melompat 4 kali ke kanan, berarti kalau sekali lompat 2 satuan, kalau 4 kali berapa? Ya, ke kanan. Kemudian ke kiri 7 kali. Tentukan posisi kata itu setelah lompatan terakhir. Oke, kita hitung dari posisi 0 melompat ke kanan 4 kali. Ya, berarti kalau 4 kali ke kanan kan pasti positif ya kalau di garis bilangan ya. Dari 0 ke 4 kali ke kanan, karena jauhnya masing-masing 2 satuan, berarti dikalikan 2. 2 kali 4, karena 4 lompatan ya, melompat 4 kali. 2 kali 4 berarti dia ada di titik 8 sekarang. Posisi awal dari 0 ke titik 8. Kemudian dari titik 8 dia melompat ke kiri sebanyak 7 kali. Ke kiri itu pasti negatif ya. Ke kiri negatif, jadi anggap saja lompatan ke kiri itu adalah negatif 2 satuan ya, sebanyak negatif 2. Nah, karena 7 kali berarti dikalikan 7, berarti dia melompat ke kiri sejauh negatif 14 ya. Nah, berarti posisi terakhirnya berarti 8 dikurangi 14, yaitu negatif 6, posisi terakhir kata. Ya. Kemudian soal kedua. Nah, ini ada sebuah kapal. Ada sebuah kapal, kita tahu bahwa kapal kalau di laut, bagiannya kan separuh bagian ada di atas permukaan laut, separuh bagian ada di dalam permukaan air laut. Nah, yang di atas permukaan air laut, titik tertingginya itu kapalnya dari permukaan laut ini sampai titik tertinggi kapal ini adalah 14 meter titik tingginya. Terus yang di bawah laut, dari permukaan laut sampai ke bawah, bagian paling bawah kapal, ini adalah 9 meter. Ditanya adalah tinggi kapal secara keseluruhan. Nah, tinggi kapal secara keseluruhan berarti otomatis yang di atas permukaan laut sampai yang di bawah permukaan air laut. Ya, berarti gampang dong, tinggal kita jumlahkan aja. Yang di atas dijumlahkan dengan yang di bawah permukaan air laut, yaitu 23 meter. Ya. Kemudian, pada pukul 10 suhu di puncak Everest itu 8 derajat Celcius. Setiap 2 jam suhunya turun 4 derajat Celcius. Pada pukul 16 suhu di puncak Everest adalah, oke, kita bisa tulis di sini. Pukul 10 itu 8 derajat Celcius. Setiap 2 jam turun 4 derajat Celcius. Berarti kalau 2 jam, misalnya 10, 2 jam, berarti ke pukul 12, dia turun 4 derajat Celcius, berarti dikurangi 4 derajat Celcius. Ya, jadi 4 derajat Celcius di pukul 12. Dari pukul 12, 2 jam lagi sampai pukul 2 siang, 14.00. Berkurang lagi 4 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Ya, dari pukul 14, 2 jam lagi ke pukul 16, karena yang ditanya pukul 16 ya. Pukul 16, turun lagi 4 derajat Celcius, berarti dikurangi 4 derajat Celcius. 0 dikurangi 4 berarti negatif 4 derajat Celcius. Ya, pada pukul 4 sore atau 16.00. Soal keempat. Bila A sama dengan negatif 7, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 5, maka nilai A ditambah C ditambah B adalah A ditambah C tambah B, berarti kita tinggal ganti A-nya dengan negatif 7, C-nya dengan 5, B-nya dengan negatif 2. Berarti kita bisa tulis negatif 7 ditambah C-nya 5, ditambah B-nya negatif 2. Seperti ini. Jadinya negatif 7 ditambah 5, negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 2 adalah negatif 4. Udah bukan? Oke, kita lanjut ke soal kelima. Value of 517 ditambah 78 dikurangi 3451 dibagi 17 adalah, jadi disuruh ngitung hasilnya ya. Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Otomatis kita harus dulukan yang pembagian, yaitu 3451 dibagi 17. 3451 bagi 17 adalah 203. Kemudian setelah ini ada penjumlahan dan pengurangan, bobotnya sama. Kita selesaikan dari yang depan dulu. 517 dikurangi ditambah 78 dikurangi 203, yaitu hasilnya 392. Kita ke soal ke-6. Diketahui X
sama dengan 7 dan Y sama dengan 36. Maka nilai X pangkat 2 dikurangi akar Y adalah X pangkat 2 dikurangi akar Y. Kita tinggal ganti X-nya dengan 7, Y-nya dengan 36. X pangkat 2 berarti 7 pangkat 2 min akar Y, akar 36. Berarti kalau ditulis 7 pangkat 2 min akar 36. 7 pangkat 2 adalah 49, akar 36 adalah 6. Berarti kita bisa tulis 49 dikurangi 6 hasilnya 43. Mudah bukan? Sekarang ke soal ke-7. Kita disuruh cari akar pangkat 3 dari 4 pangkat 9 kali 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 6. Seperti ini ya. Nah, cara paling mudah adalah membuat semua yang ada di dalam akar ini menjadi pangkat 3, karena ini kan akar pangkat 3. Nah, 4 pangkat 9 kita ubah bisa menjadi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Ya. Kan kalau dijumlahkan pangkatnya kan 9. Karena ini bilangan pokoknya sama. Kemudian 2 pangkat 3 sudah menjadi 3 pangkat 3, 7 pangkat 6 bisa menjadi 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini semuanya sudah pangkat 3, dan ini adalah akar pangkat 3. Kalau semuanya sudah pangkat 3 yang ada di dalam akar ini, tinggal kita hilangkan akar dan pangkatnya. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 7 kali 7. Hasilnya adalah 6.272. Kemudian soal ke-8. Akar pangkat 3 dari 27 per 729 ditambah akar dari 4 per 25. Nah, akar pangkat 3 dari 27 per 729 sangat mudah ya. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Berarti jawabannya yang ini adalah 3 per 9. Kemudian akar dari 4 adalah 2. Akar dari 25 adalah 5. Berarti bisa kita tulis 3 per 9 ditambah 2 per 5. Ya. Kemudian tinggal proses seperti biasa, penjumlahan pecahan kita samakan penyebutnya. Di sini ada 9, ada 5, berarti penyebutnya kita ambil dari kelipatan terkecil adalah 45. 9 dikali 5 menjadi 45, berarti atasnya juga kali 5. Jadi 3 kali 5 adalah 15 per 45. Kemudian yang ini, 5 kali 9 adalah 45, berarti atasnya juga kali 9, jadi 18 per 45. Ini. Kemudian kita tinggal jumlahkan, 15 ditambah 18 adalah 33 per 45. Soal selanjutnya, tentukan salah satu pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Nah, di sini kita bisa lihat 2 per 3 itu senilai dengan 4 per 6. Banyak sekali, ya. Tapi di sini minta salah satu. Ya. Yang senilai dengan 2 per 3, 4 per 6, ada 20 per 30, ya, ada 10 per 15, dan banyak sekali. Ya. Kalian bisa pilih salah satu. Di sini bisa pilih 4 per 6. Terus, pecahan yang letaknya tepat di tengah-tengah 4 per 5 dan 5 per 6. Oke, kita disuruh cari pecahan yang ada di antaranya ini. Ya, 4 per 5 dan 5 per 6. Nah, untuk mencari pecahan yang letaknya di tengah-tengah, paling gampang adalah dengan menyamakan penyebut. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi per, berapa ini? Kelipatannya berarti per 30. Ya. 5 kali 6 itu 30, berarti atasnya juga kali 6. Menjadi 24, berarti ini 24 per 30, terus yang ini juga jadi 30, 6 kali 5 kan, 30, berarti atasnya juga kali 5, menjadi 25 per 30, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak ada lagi, di sini setelah 24, 25. Di tengah-tengahnya masih belum ketemu nih pecahan yang ada di tengah-tengahnya. Berarti, langkah yang paling mudah adalah kita besarkan lagi penyebutnya dengan kita kalikan 2 saja, biar lebih mudah. Nah, kita kalikan 2 saja semuanya, menjadi 30 kali 2 berarti 6 per 60 semuanya ya. Semuanya dikalikan 2 berarti 24 menjadi 48, 25 menjadi 50. 48 per 60 dan 50 per 60. Dari sini 48 per 60, 50 per 60, kita bisa tahu pecahan yang letaknya di tengah-tengahnya adalah setelah 48 adalah 49 per 60. Oke, soal selanjutnya. 35 per 6 dibagi 1, 1 per 2 dikali 3 per 4. Oke. Langkah pertama seperti biasa kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 35 per 6 menjadi 23 per 6. Ya, dan 1,5 menjadi 3 per 2 dikalikan 3 per 4. Karena di sini ada pembagian dan perkalian, tidak ada tanda kurung dan bobotnya pembagian dan perkalian sama, berarti kita selesaikan yang depan dulu. Berarti 23 per 6 dibagi 3 per 2 dulu. Ya,
Berarti otomatis ini kita, karena ini pembagian, berarti kita balik dulu 3/2-nya. Jadi 23/6 dikali 2/3 yang belakang tetap. Nah, dari sini kita bisa langsung coret. Ya. Kita bisa langsung coret. 2 kali 3 ini kan 6. Berarti ini, Berarti ini dicoret dengan ini, dan ini habis. Berarti 23/3 kali 4 adalah 12. Berarti jawabannya adalah 23/12. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Berarti 1/11/12. 1/11/12. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa, 10% siswa tersebut suka voli, sepertiga bagiannya suka sepak bola, 1/6 suka badminton, dan sisanya suka basket. Maka jumlah siswa yang suka basket adalah, kita hitung dulu yang suka voli dulu. Pertama yang diketahui pasti adalah ada 30 siswa. Kita hitung yang suka voli, 10%. 10% dari mana ya? Dari 30 siswa, berarti dikalikan. 10% kali 30 siswa, berarti 3 siswa yang suka voli. Kemudian yang dari 1/3 bagian suka sepak bola, berarti 1/3 dari 30 siswa juga. Berarti ada 10 siswa. 1/3 kali 30, 10 siswa. Kemudian yang suka badminton ada 1/6 bagian dari 30 siswa. Jadi 1/6 kali 30 siswa sama dengan 5 siswa. Nah, kan di sini ditanya sisanya suka basket. Berarti sisa muridnya dari 30 siswa kan dikurangi 3, dikurangi 10, dikurangi 5, itu adalah sisanya yang suka basket. Berarti yang suka basket sama dengan 30 dikurangi 3, dikurangi 10, dikurangi 5, sama dengan 12 siswa. Oke, kita ke soal selanjutnya. Bilangan 12,34567, bilangan 12,34567 jika dibulatkan sampai 2 desimal, berarti 2 angka di belakang koma nih, menjadi, oke, 12,35. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat, kita bulatkan. Di sini 7, kita bulatkan dari belakang dulu ya. Di sini 7. Berarti kalau ini hilang, berarti di sini jadi 7. Oke. Nah, kalau sini jadi 7, kita bulatkan lagi, sini hilang, sini jadi 6. Masih 3 angka di belakang koma. Kalau sini 6, berarti kita mau hilangkan 6, berarti sini jadi 5. Sudah 2 angka di belakang koma menjadi 12,35. Oke, sekarang soal selanjutnya. Ukuran 0,00000127 jika dinyatakan dalam bentuk baku ialah, mudah. Seperti biasa, cara kita adalah tinggal kita hitung nih. Karena ini bentuknya 0,00, berarti nanti hasilnya berarti kali 10 pangkat negatif. Negatif berapa? Kita hitung jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti nanti dikalikan 10 pangkat 6. Berarti kita bisa tulis 1,27 dikalikan 10 pangkat negatif 6. Udah bukan? Nah, ini adalah beberapa pembahasan kisi-kisi soal. Ya, khususnya tentang bilangan bulat. Semoga pembahasan ini dapat berguna bagi proses kalian dalam belajar tentang bilangan bulat, dan selamat belajar, pahami betul soal-soalnya, baca soalnya dengan baik, dan Mister yakin kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Oke, sekian video pembahasan dari Mister. Terima kasih, selamat siang, God bless you.